pemuda desa hari ini saya melihat masih bergantung kepada industrialisasi di perkotaan. Belum menyadari sepenuhnya bahwa di desa juga punya potensi yang sangat besar untuk dikelola, untuk diberdayakan, dan bisa menghasilkan secara ekonomi. Ide-ide kreatif belum sepenuhnya muncul. Sekalipun kita sudah melihat di beberapa desa, ide-ide kreatif ini sudah muncul, sudah ada, sekalipun baru sebatas muncul dari masing-masing individu, belum menjadi gerakan kolektif para pemuda desa. Keberdayaan pemuda baik di kota maupun di desa sebetulnya mempunyai peluang yang sama. Di kota dengan potensi perkotaannya, dia bisa mengembangkan bisnis, bisa mengembangkan wirausaha, perdagangan, dan lain sebagainya. Karena pangsa pasarnya di kota ini bisa dianggap cukup banyak. Semakin banyak penduduk, maka pasar semakin terbuka lebar. Nah, terbuka lebar itu kalau penduduk juga punya penghasilan yang pasti, kira-kira begitu. Di desa juga sama. Potensi pemuda desa untuk bisa berkembang, untuk bisa berdaya dengan mengolah sumber daya yang ada juga sangat bisa. Tinggal kreativitas pemuda dari sumber daya yang ada dikelola dan menjadi barang yang bisa dijual, mempunyai nilai jual, maksud saya begitu. Lahan pertanian juga masih banyak lahan tidur, baik milik pemerintah ataupun milik masyarakat. Lahan yang milik pemerintah juga pemerintah sudah membuka lebar partisipasi masyarakat untuk bisa mengelola agar bisa melahirkan keberdayaan secara ekonomi. Yang harus dilakukan adalah inovasi. Jadi inovasi pemuda desa ini penting dalam rangka memoderasi pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dimoderasi di desa. Contoh misalnya peternakan. Selama ini kita melihat masyarakat ini beternak dengan cara yang sangat konvensional. Seolah-olah tidak berorientasi hasil. Tapi kalau dimoderasi misalnya, rumputnya ditanam, disediakan, biar tidak usah mencari rumput kemana-mana. Atau masyarakat belajar untuk membuat pakan kambing dengan sistem fermentasi, dengan sistem apa, kira-kira begitu. Pola peternakannya atau pola pengelolaan kambingnya bisa berorientasi pada peternakan, bisa juga berorientasi pada penggemukan. Loh, kalau saya keliling di desa-desa itu banyak sekali berjumpa dengan orang yang dalam kesehariannya jual beli kambing. Dia pakai motor atau bahkan pakai mobil pick up kayak begitu. Nah, di kampung ini para tengkulak atau bandar-bandar domba kambing ini berkeliling dari kampung ke kampung mencari petani yang akan menjual kambingnya. Artinya pangsa pasar kambing ini menjanjikan. Jadi kalau masyarakat berorientasi dengan baik, ada pengelolaannya dimoderasi, itu juga sangat menjanjikan. Bagi saya sih tidak perlu. Nggak perlu. Karena begini sebetulnya, kalau berbicara penghasilan,
kita penghasilan kita dalam 1 bulan berapa, hitung juga pengeluarannya berapa, selisih dari pemasukan dan pengeluaran, maka sisanya ada berapa, kira-kira begitu. Nah, di kota sama di desa, gaya hidup juga berbeda, pengeluaran juga berbeda. Ya di kota nih segala macam beli lah, kira-kira gitu. Nih di desa ini tidak, sebetulnya bisa saja tidak usah beli, asal kreatif saja, punya lahan 10 meter kali 10 meter, tanamin cabai atau cengek, nggak usah beli cengek maksud saya begitu, tanamin bawang merah apa, mau pasak ya ngambil begitu. Di desa kan bisa pola begitu. Maka tergantung bagaimana memoderasi pengelolaan komoditas-komoditas yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat tapi masih dikelola secara konvensional. Saya berpesan begini, bagi kita semua, mari kita berpikir investasi sekalipun itu nilainya kecil. Contoh misalnya begini, bagi para pemuda yang sedang bekerja di kota, jangan terlena dengan suasana kota. Tapi kalau kita orang kampung kemudian merantau ke kota, punya duit sedikit, investasikan di kampung. Ada pemuda nih teman kita, tapi sukanya ternak kambing, ya sudah kita belikan kambingnya gitu loh, belikan 10. Di kampungnya ada istilah maparo, nengah. Mereka yang ternak, kita juga dapat hasil, ketimbang hanya dibelikan misalnya barang-barang yang tidak bergerak, yang semakin hari nilainya semakin menyusut. Atau bisa ada yang mau jual tanah kemudian dibeli tanahnya. Atau kalau kita punya tanah dan kita punya duit, orang di kampung yang ngelola, kita yang bikin manajemennya, kira-kira begitu. Modalnya sama kita, hasilnya juga kita dapat. Nah, yang di kampung, mari kita berkreativitas, mari kita berinovasi, mari kita bikin sesuatu yang tidak bernilai menjadi mempunyai nilai jual. Olahan-olahan makanan sangat bisa, karena di kampung bahan bakunya ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita terus berusaha untuk menambah pengetahuan baru, terutama dari tata cara pengelolaan.